Saya juga sering dengar tips dari para suhu yang bilang begini, pokoknya perbanyak saja interaksi. SKSD saja, jangan malu menyapa duluan, interaksi itu yang terpenting. Saya pun sempat terpancing, tentu memang perlu itu saling menyapa dan SKSD. Memang tidak ada salahnya kita rajin mampir ke lapak orang lain, walau sekedar kasih komentar, hadir, nyimak, atau salam kenal, salam interaksi. Itu bagus dalam pergaulan sosial. Tapi pertanyaannya, apakah memang itu penentu utamanya konten atau akun kita akan naik? Atau jangan-jangan yang kita pahami tentang interaksi itu sebenarnya kurang tepat? Jangan-jangan yang dihitung sebagai interaksi itu bukan dari kita sebagai content creator yang harus mengunjungi puluhan dan ratusan akun content creator lainnya. Jangan-jangan pemahaman kita tentang apa itu interaksi yang perlu kita luruskan. Karena logika saya begini. Yang pertama, kalaupun misalnya kita rajin interaksi sana-sini, kalau konten kita sendiri tidak kita rapikan, apakah ada pengaruhnya itu salam interaksi kita? Itu kan kayak kita rajin bertamu ke tetangga kiri kanan kita rajin beramah tamah kepada orang, tapi rumah kita sendiri berantakan. Sehingga ketika misalnya mereka menengok akun kita, mungkin mereka oke lah mereka nge-like 2 atau 3 postingan kita. Dan kalaupun mereka baik hati, mereka fallback. Oke, puji Tuhan. Tapi berapa ratus orang yang bisa begitu? Berapa ribu content creator yang perlu kita SKSD-in? Dan berapa ribu komentar lagi yang harus kita tuliskan? Yang harus kita tebar ke akun-akun itu. Padahal tujuan kita kan mau ratusan ribu, atau bahkan jutaan. Kalaupun misalnya mereka orang yang berhati malaikat dan dengan senang hati mereka nge-like konten-konten kita, walau konten kita itu random dan asal-asal posting, sampai kapan mereka bisa begitu? Sampai berapa bulan? Mau tahan berapa tahun dia berbaik-baik sama kita? Padahal postingan kita kan mau 3 kali sehari, kita mau 7 hari dalam seminggu selama 5 atau 10 tahun yang akan datang. Kalau kita cuma gitu-gitu doang selama 3 bulan saja, lama-lama kan orang akan bosan juga. Dan di dunia sosial media ini, kebosanan itu yang sulit dilawan. Karena ada begitu banyak pilihan dan mesin algoritma terus-terusan bergulir. Walau kita rajin SKSD, kalau akun kita sendiri tidak kita benahi, lama-lama akun kita akan tenggelam. Hal yang kedua yang saya amati, menurutku yang dimaksud dengan interaksi adalah bukan dari si content creator kepada content creator lain atau kepada pemirsa, melainkan terutama adalah interaksi pemirsa dengan konten kita. Saya gambarkan seperti ini, ya. Saya kadang lihat ada postingan content creator yang mengajak content creator pemula untuk jangan, yang katanya content creator pemula jangan malu untuk menyapa duluan. Harus wajib SKSD biar akunnya juga naik. Itu agak mengherankan buat saya. Tolong koreksi kalau saya salah ya. Karena menurutku itu konten dia itu memang memancing pemirsanya untuk komen, untuk mampir dan menyapa. Itu memang konten yang bagus. Kontennya itu bagus karena terbukti dia bisa menaikkan algoritmanya karena berhasil memancing orang-orang untuk berkomentar. Itu sudah terbukti menaikkan kontennya. Tetapi ingat Bunda, itu bukan, saya tekankan lagi, bukan untuk kita yang komen. Trik itu berhasil untuk dia. Karena pikirkan ini, kalau memang logika itu benar, tentu akan gampang sekali dunia persilatan FB Pro ini kan ya. Kita tinggal perbanyak saja komentar-komentar kita pada semua konten-konten viral. Maka akun kita pun juga akan viral, ya kan? Tapi kan tidak begitu ceritanya Esmeralda. Coba kita lihat saja konten-konten yang viral. Apakah itu karena si creator membalas semua komentar? Belum tentu kan? Apakah karena mereka suka SKSD? Saya nggak yakin. Konten itu viral karena tingginya interaksi dari pemirsanya terhadap konten itu. Dan ada interaksi antara sesama pemirsanya yang saling berbalas komentar. Misalnya tentang hal-hal yang kontroversial. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan mereka itu yang saling berbalas komentar. Maksud saya begini, setidaknya kalaupun kita sebagai content creator itu berinteraksi, itu kita lakukan secukupnya saja. Artinya tidak perlu itu menjadi beban kita. Dan tidak perlu kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk balas semua komentar atau berkomentar di mana-mana. Hal yang ketiga, kalau memang interaksi sepenting itu untuk menjangkau view,
Mengapa ada akun-akun dari luar negeri yang sama sekali tidak pernah interaksi dengan kita, yang lewat di beranda kita? Atau yang baru-baru ini rame, mengapa misalnya tentang Mbak LPDP sampai ke beranda kita? Memangnya dia rajin interaksi? Memangnya dia orang yang suka SKSD? Tentu bukan karena itu kan? Itu karena konten itu menarik perhatian banyak orang. Sehingga disorong terus nih sama algoritma. Sehingga sampai ke FYP kita juga. Nah, karena 3 hal ini, saya mengambil kesimpulan, jangan-jangan pemahaman kita tentang interaksi itu yang agak melenceng dikit. Bukan kitanya sebagai content creator yang harus kesana kemari SKSD dan tebar komen-komen di akun-akun orang. Melainkan kitanya sebagai content creator yang harus bikin konten yang mengundang orang untuk berinteraksi di konten itu. Nah, coba tulis di kolom komentar, dirimu tim yang salam interaksi atau yang fokus berbenah konten.